Lalu apa informasi terbaru usai pelaku penganiayaan terhadap istrinya sendiri tidak ditahan oleh polisi? Kita akan langsung tanyakan pada rekan Leo Chandra dan nanti juga akan ada rekan Milhan Wahyudi dari Polres Tangerang Selatan. Kita ke rekan Leo Chandra terlebih dahulu. Leo, ini kan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Mungkin Anda bisa ceritakan dari pernyataan sejumlah saksi di lokasi, itu profil dari pelaku sebetulnya seperti apa sih? Pekerjaannya apa? Siapa dia? Ya, selamat sore Gina Vita dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada langsung di rumah yang merupakan sempat video viral di sosial media di mana terlihat seorang wanita itu dilakukan KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yang diketahui bahwasannya korbannya ini merupakan Tiara Maharani yang berusia 21 tahun. Dia mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya yaitu Budianto, di mana diketahui bahwasannya video itu viral, kemudian terjadi pencekikan dan juga terjadi tarik menarik, seret menyeret. Dan seperti apa sih bagaimana aktivitas warga khususnya korban dan juga pelaku di Diamond Cluster ini, dan saya akan menanyakan langsung dengan Ketua RW-nya, ada Pak Imam Mahendra. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore Mas Leo. Ya. Pak Imam, ini kita boleh agak sedikit ke tengah. Ya, Pak Imam, ini kan kita sudah berada di lokasi tempat kejadian KDRT seperti itu ya Pak. Boleh diceritakan Pak, ini seperti apa sih sebenarnya kronologi, karena ini kan sudah viral Pak. Videonya itu sudah viral, seperti apa Pak? Ya, awalnya saya dibangunkan istri saya karena mendengar suara teriakan sangat keras, minta-minta tolong. Itu kejadiannya jam 4 pagi. Kemudian saya keluar karena memang posisi rumah saya yang paling dekat, sementara yang rumah depan ini kan kosong. Kemudian saya keluar, saya mencari tahu sumber suara tadi. Begitu saya keluar, ada 2 orang security komplek juga yang kemudian tiba-tiba sampai di lokasi ini. Kemudian kami melihat di sinilah kelihatan, karena saya didampingi sama 2 security itu melihat ke dalam sini. Di sini posisi saya berdiri, saya melihat sepasang suami istri itu sedang bertengkar. Istrinya itu ternyata dalam keadaan tengkurap, dipiting oleh suaminya, dicekek gitu. Kemudian saya coba melerai dan mengajak dia berdiri. Begitu berdiri, tapi suaminya sambil tetap mengancam dan nantangin kita untuk jangan ikut campur urusan rumah tangga dan lain-lain. Cuma saya bilang, tolong jangan ada kekerasan, tolong jangan dipukuli gitu kan. Tapi tetap terkait dengan kekerasan itu Pak, apa sih penyebab dari si suami itu akhirnya memukul si istri dengan begitu hebatnya? Karena kita lihat di video itu pun istri sampai tersungkur dari ini ya Pak ya, carport ini ya sampai ke rumah ya. Itu karena apa Pak? Kalau karena apanya kita nggak terlalu fokus ke sana ya, tapi pada saat itu yang saya lakukan adalah bagaimana menghentikan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan ini. Karena memang ini baru pertama kali terjadi di Cluster Diamond ini. Makanya kalau karena sebab apa dan lain-lain itu sumber-sumber yang kemudian mengatakan ketika berhasil dievakuasi keduanya, kita tanya masalahnya adalah soal istrinya menemukan cat suaminya dengan wanita lain lah, dasarnya itulah. Tapi kita nggak mau terlalu larut ke situ. Yang kita lakukan adalah bagaimana menyelamatkan si istri ini dari tindak kekerasan. Dan kemudian di video itu terlihat sejumlah warga itu tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan. Itu kenapa Pak? Kenapa warga hanya melihat, dan kemudian apakah memang dari korban itu melakukan ancaman yang membuat si istri semakin lebih menderita lagi, atau seperti apa Pak? Ya, memang situasinya ini sangat sulit ya ketika para yang melihat rekaman video itu menyalahkan kami, kok tidak berbuat apa-apa. Itu banyak juga kita baca dari netizen ya Mas Leo ya. Jadi kondisinya begini Mas, setiap kita melarang dia dengan suara keras, dia memukul istrinya dengan pukulan yang keras juga. Makanya kita bingung. Dalam kondisi ini kita tentunya tetap fokus bagaimana istrinya tidak terus disakiti akhirnya. Tapi kalau ketika kita dengan suara yang rendah, tidak teriak, tidak menantang, tidak mencoba membentak-bentak, dia akan tidak memukul istrinya atau menyeret istrinya gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Imam untuk keterangannya, dan itu dia tadi keterangan dari Pak Imam selaku Ketua RW di sini. Dan memang diketahui bahwasannya si korban sekarang sudah menerima pengobatan di rumah sakit, dan juga diketahui bahwasannya kini kasus KDRT-nya sudah sampai ke Kapolres Tangerang Selatan. Tadi Leo menceritakan ya bersama dengan salah seorang saksi di lokasi bagaimana konstruksi kasusnya hingga terjadi penganiayaan. Saya mau ke Milhan kalau begitu. Milhan, ada alasan tidak dari pihak kepolisian kenapa sampai saat ini tersangka belum ditahan? Iya, kita
Bisa saya sampaikan, saya berada di Polres Tangerang Selatan. Kemarin itu pihak Polres Tangerang Selatan memberikan keterangan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang suami, yang dilakukan oleh istri hamil 4 bulan ini. Pihak Polres Tangerang Selatan sudah menetapkan pelaku ataupun suami jadi tersangka. Ini ditetapkan oleh pihak Polres Tangerang Selatan. Dalam terkait dengan penganiayaan ini, pihak Polres Tangerang Selatan ini tidak menahan pelaku karena beralasan dengan pasal 44 ayat 4 itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu soal kekerasan dalam rumah tangga, tidak menimbulkan luka berat maupun bagian tubuh ini tidak mengalami cacat, sehingga pihak Polres Tangerang Selatan berlakukan untuk pasal 44 ini, ayat 4 ini, sehingga Polres Tangerang Selatan ini tidak menahan pelaku ataupun wajib lapor. Begitu kita. Oke, artinya sampai saat ini pelaku tidak ditahan, hanya wajib lapor. Terima kasih banyak Milhan, sebelumnya ada Leo Chandra. Terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali.